Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Gunawan. Saya dosen tetap salah satu prodi di Universitas Sanggabuana YPKP, tepatnya di prodi S1 Teknik Informatika. Hari ini saya akan menyampaikan kuliah online terkait mata kuliah yang saya ampu pada semester genap tahun ini, yaitu terkait tentang praktek sistem manajemen basis data. Hari ini kita akan membahas materi terkait tentang praktek sistem manajemen basis data, dan ini sifatnya kita review. Jadi kita review dulu materi-materi yang akan kita kerjakan di pertemuan berikutnya. Itu kita coba review materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, materi yang akan saya sampaikan diantaranya terkait review materi tentang DDL dan DML. Seperti yang Anda ingat bahwa perintah SQL itu dikelompokkan menjadi setidaknya 3 kelompok, yaitu DDL, Data Definition Language, kemudian DML, Data Manipulation Language, dan yang satu lagi itu Data Control Language. Hanya saja materi kita hari ini karena sifatnya review materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, itu terkait tentang perintah DDL dan DML begitu. Di antara yang akan kita review adalah bagaimana perintah membuat tabel, kemudian menambahkan constraint. Anda ingat bahwa constraint itu merupakan batasan yang kita berikan kepada sebuah kolom atau field yang ada di dalam tabel. Nanti constraint-nya apa saja silahkan dipelajari, kita coba bahas lagi di slide berikutnya. Kemudian terkait tentang bagaimana menampilkan struktur tabel. Jadi setelah tabel kita buatkan constraint, lalu yang berikutnya adalah bagaimana menampilkan struktur tabel yang tadi sudah kita buat di awal. Langkah berikutnya adalah terkait tentang perintah bagaimana menambahkan data ke dalam tabel, menampilkan data, memfilter data tertentu, kemudian termasuk nanti bagaimana cara menyajikan data dalam keadaan terurut. Seperti itu. Kemudian seperti biasa, tahap yang harus Anda lakukan diantaranya adalah yang pertama, silahkan Anda aktifkan dulu database Oracle. Seperti kita tahu bahwa di kampus kita, Universitas Sanggabuana, khususnya di Prodi Teknik Informatika S1, kita sudah menjalin kerjasama dengan Oracle Academy. Jadi kita sekarang sudah menjadi partner dari Oracle Academy, di mana materi kurikulum yang terkait tentang database, terkait tentang programming itu semuanya disupport oleh Oracle Academy. Jadi ini kita gunakan praktek sistem manajemen basis data ini menggunakan Oracle. Setelah Anda aktifkan server database-nya, silakan Anda buka web browser, kemudian silakan dibuka. Jadi ini URL-nya. URL-nya alamatnya seperti ini. Anda buka, diketikkan di bagian URL-nya, atau boleh di double klik shortcut yang ada di desktop. Kemudian kalau sudah, nanti akan muncul tampilan yang seperti Anda lihat di depan. Lalu langkah kedua, silakan Anda klik di situ ada button Application Express. Oke, baik. Setelah itu akan muncul kotak dialog yang meminta kita memasukkan username dan password. Nah, username dan password ini adalah username untuk kita login ke administrator database. Nah, secara default ketika kita menginstal Oracle, seperti Anda tahu, kita itu diberi username namanya system. Ya, system itu default semuanya sama. Dan kemudian kita memberikan password pada saat instalasi. Jadi bagian ini itu adalah bagian password yang Anda isikan pada saat Anda memberikan password pada saat proses instalasi Oracle. Oke, lanjut ya. Oke, jadi nanti kalau sudah silakan diklik login. Lalu yang berikutnya itu nanti akan masuk ke kotak dialog yang lain, yaitu bagian workspace. Nah, karena workspace yang kita buat itu sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya, karena ini sifatnya kan review ya. Jadi ini sifatnya review, maka Anda tidak perlu lagi membuat workspace. Ingat, workspace itu identik dengan database begitu ya. Nah, karena workspace yang akan kita gunakan ini sudah pernah kita buat sebelumnya, maka langkah berikutnya adalah Anda cukup mengklik button. Nah, di sini ada button already have an account. Kemudian silahkan diklik login here. Nah, di situ saya tunjukkan. Oke, silahkan itu diklik, kemudian kalau sudah kita masuk lagi ke tahapan berikutnya. Nah, tahapan berikutnya adalah
kita diminta untuk memasukkan workspace. Ya, workspace itu database tadi yang saya sampaikan di awal. Workspace, kemudian di situ ada username. Username juga sudah kita buat di pertemuan sebelumnya, karena ini sekali lagi sifatnya hanya review. Kemudian password juga silahkan dimasukkan. Hanya saja yang perlu jadi catatan adalah password di sini berbeda dengan password yang di tahapan sebelumnya. Kalau di tahapan sebelumnya adalah password login sistem sebagai database administrator, yang ini adalah login workspace Anda masing-masing. Jadi ini jelas berbeda. Sudah Anda lengkapi? Kalau sudah, silakan kembali Anda klik login. Lanjut ke tahapan berikutnya, ini tampilan login sukses, ya, atau kita sukses untuk login ke workspace yang kita akan gunakan. Anda bisa perhatikan bahwa di sudut kanan atas itu ada welcome USB PKP, itu adalah nama workspace yang sudah kita buat di tahapan sebelumnya. Kemudian berikutnya, kalau sudah, silahkan Anda klik di situ ada SQL Workshop, ya, SQL Workshop, tinggal diklik dan nanti akan masuk ke tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya Anda klik juga, di situ ada SQL Command. Nah, sampai dengan tahapan ini kita sudah siap untuk menuliskan perintah-perintah SQL yang akan kita review hari ini. Jadi saya berharap Anda semua bisa melakukan ini, karena ini sifatnya hanya review, jadi saya kira tidak ada kendala begitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah terkait tentang contoh kasus yang Bapak berikan. Ya, ini ada contoh kasus. Bapak menyajikan beberapa data yang tentu saja dikemas dalam satu tabel per kolom. Di situ ada kolom NPM, nama, alamat, kelas, kemudian tanggal lahir dan seterusnya. Jadi data-data ini akan kita gunakan untuk mempraktekkan perintah DDL dan DML, begitu kira-kira. Nah, contoh data ini akan kita apakan? Kita coba lihat perintahnya. Jadi ini soal perintahnya, sengaja Bapak kelompokkan. Ini adalah soal perintah terkait tentang perintah DDL atau Data Definition Language. Kemudian nanti di slide berikutnya ada soal terkait perintah DML atau Data Manipulation Language. Nah, yang pertama, soal yang pertama itu Anda diminta membuat tabel berdasarkan data yang tadi di slide sebelumnya yang Bapak sajikan. Nah, yang ini tuh kita akan buatkan tabelnya. Ya, sebut saja kita sepakati semua data yang tadi kita sudah lihat itu disimpan namanya menjadi mahasiswa, tabelnya. Lalu nanti Anda diminta untuk menentukan sendiri tipe data untuk masing-masing field atau kolom. Dengan tentu saja melihat sajian data tadi. Jadi misalnya kalau NPM datanya seperti apa, itu yang tepat tipe datanya apa ya, begitu kira-kira. Dan seterusnya. Yang kedua, Anda diminta untuk menentukan jenis constraint. Nah, jenis constraint itu adalah batasan, ya. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi constraint adalah batasan. Batasan apa maksudnya? Misalnya, di situ kan ada di contoh ini nih. Nah, ini kan ada kolom nama nih. Menurut Anda, di kolom nama itu constraint yang tepat apa? Ya, terkait tentang perancangan basis data tentunya. Nah, saya review kembali, misalnya untuk nama itu constraint yang tepat adalah not null. Nah, not null itu berarti kan tidak boleh kosong, begitu ya. Masa ada nama mahasiswa yang ditanya, namamu siapa dek? Lupa nama, kan nggak mungkin. Jadi di kolom nama itu wajib diisi, atau nanti kita bikin not null. NPM sudah jelas di situ constraint-nya adalah PK atau primary key, yang artinya tidak boleh ada data yang sama. Kalau Anda perhatikan ini kan data NPM tidak ada yang sama. Oke, kita lanjut lagi. Ini perintah DML. Kalau yang tadi adalah DDL terkait kita meng-create tabel, membuat constraint, itu kan perintah DDL. Nah, ini adalah perintah DML. Nah, DML Data Manipulation Language. Kalau DDL membuat kerangkanya, tabelnya dulu dibuat, ditentukan tipe datanya, panjangnya, dan seterusnya. Kalau sudah jadi tabelnya, berikutnya adalah kita manipulasi. Jadi tabel yang sudah kita buat tadi itu kita manipulasi, ya. Jadi data manipulation language, gitu ya. Nah, Bapak tuliskan ada beberapa contoh kasusnya, misalnya dari poin 1 sampai 12, nanti kita bahas sama-sama ya.
Misalnya nomor 1, tuliskan perintah SQL untuk memasukkan data ke tabel mahasiswa. Nah, ini kan termasuk perintah DML, bukan lagi DDL. Jadi DDL sudah ada di perintahnya di slide sebelumnya tadi. Begitu seterusnya. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu, baik soal nomor 1 untuk yang DML maupun soal yang berikutnya sampai poin 12. Oke, baik. Bagaimana tahapan pengerjaannya? Nah, tahapan pengerjaannya adalah yang pertama, tentu saja kalau kita ingin membuat tabel, struktur tabel, maka kita harus perhatikan dulu datanya. Ya, kan kita berangkat dari data. Jadi kalau kita minta, misalnya Anda nanti kerja praktek di sebuah perusahaan, kemudian di perusahaan itu belum menggunakan media penyimpanan database, Anda diminta untuk membuat aplikasi, maka pimpinan di perusahaan itu kan memberikan data ke Anda. Misalnya, Dek, ini tolong buatkan program, ini datanya, terus nanti silahkan dianalisa seperti apa, kan begitu ya. Nah, dari data itu maka kita analisa ya, terkait misalnya apa tipe data. Misalnya di situ ada kolom tanggal penjualan misalnya. Sudah barang tentu kalau tanggal penjualan berarti kan tipe datanya harus date, kan begitu ya. Kemudian termasuk nanti yang tadi constraint ya. Kalau kita bikin aplikasinya besar, nggak mungkin dong kalau kita hanya membuat satu tabel. Kan pasti menggunakan banyak tabel. Seperti misalnya kalau kita bikin sistem informasi di sebuah kampus, pastinya kan ada tabel mahasiswa, dosen, jadwal, nilai, dan seterusnya. Nah, bagaimana tabel-tabel itu bisa saling berelasi satu sama lain ya. Nah, itu kan juga terkait tentang poin yang 2 ini, yaitu constraint ya, misalnya constraint primary key, foreign key, not null, ya apalagi ada check misalnya ya, ada unique dan seterusnya ya. Oke, yang ketiga, setelah poin 1, poin 2 itu Anda pahami dengan betul, maka yang ketiga adalah tentu saja menuliskan perintah SQL-nya. Nah, ini ya, jadi perintah SQL-nya ini yang harus kita tuliskan tadi di SQL command di Oracle tadi. Oke ya. Oke, siap ya. Kita coba bahas satu-satu sekarang ya. Oke, tadi kan sudah kasusnya seperti apa, kemudian perintah DDL-nya bagaimana, DML-nya juga, tahapan pengerjaannya juga sudah saya sampaikan. Maka sekarang kita coba praktekkan. Jadi masing-masing silahkan buka Oracle-nya sampai dengan yang tadi ya, yang SQL command. Kemudian kita coba kerjakan dari soal nomor 1 yang perintah DDL. Ada ingat tadi? Perintah yang pertama adalah Anda diminta untuk menuliskan perintah untuk membuat tabel. Ya, jadi kira-kira seperti ini. Ya, ada create table mahasiswa. Ya, NPM kita tentukan tipe datanya, misalnya number 8, nama, misalnya varchar 20, alamat varchar 30, kemudian kelas itu varchar 5. TGL lahir D tentunya. Lalu kita bikin constraint 1 nih di sini, yaitu primary key. Saya kira ini tidak susah ya, karena sudah dibahas sebetulnya di pertemuan sebelumnya. Jadi ini mereview kembali sebelum nanti di pertemuan berikutnya kita masuk ke pokok bahasan yang tentu saja ya cenderung lebih sulit. Jadi materi-materi dasar yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya tolong dipahami kembali. Oke, lanjut ya. Kemudian setelah kita membuat tabel, kita lihat ini. Tentu Anda ingat ini, kalau melihat tampilan seperti ini, Anda harus memberikan perintah apa? Kira-kira. Ada yang tahu ya? Describe atau DSC, kemudian sebutkan nama tabelnya mahasiswa. Jadi untuk melihat struktur tabel, ya, struktur tabel yang sudah kita buat, itu kita lihat kembali strukturnya. Nah, ini adalah tampilan dari struktur tabel mahasiswa. Lanjut ya. Berikutnya adalah menambahkan constraint. Tadi saya ulangi di slide sebelumnya. Kita sudah punya satu constraint nih, yaitu primary key. Diterapkan di kolom NPM, supaya NPM tidak boleh ada data yang sama. Constraint-nya diberi nama PK_mahasiswa. Lalu bagaimana ketika kita ingin menambahkan constraint yang baru, batasan yang baru? Walaupun sebetulnya di sini juga bisa langsung diberikan. Tapi ini sebagai contoh, misalnya Anda sudah buat tabel, kemudian tiba-tiba, aduh, harusnya ini saya buat constraint juga nih di tabel ini. Nah, itu maka kita gunakan perintah
alter table, dan ini masuk ke kelompok perintah DDL juga, atau data definition language. Jadi create table, alter, dan seterusnya, modify itu masuk ke DDL ya. Jadi ini kita tambahkan alter table mahasiswa, modify, kita tambahkan constraint untuk diterapkan di kolom nama dengan jenis constraint not null. Di kelas juga sama, di tanggal lahir juga sama. Oke, kita lanjut. Perintah berikutnya, nah ini sudah masuk ke kelompok DML atau data manipulation language. Jadi kita isi data ya, mengisikan data ke tabel mahasiswa. Bagaimana perintahnya? Perintahnya tentu Anda ingat, insert into mahasiswa, kemudian sebutkan nama filenya apa atau nama kolomnya apa, value, kemudian di situ adalah datanya kita inputkan di situ. Yang perlu diperhatikan adalah pada bagian mengisikan tanggal lahir. Coba Anda perhatikan. Jadi untuk mengisikan tanggal lahir kita gunakan fungsi to_date, gitu ya. Formatnya seperti yang Anda lihat di layar monitor. Jadi formatnya seperti itu. Kemudian enter dan silakan dilengkapi data-data ini. Kira-kira kita punya 10 data lah ya untuk contoh kasus sederhana ini, karena sifatnya hanya review. Jadi kita hanya punya 10 data. Nah ini tolong dilengkapi data-datanya. Silakan dilengkapi data-datanya dengan cara kembali menuliskan perintah insert into sampai dengan 10 record atau 10 data yang ada di situ ya. Oke, kemudian berikutnya adalah soal berikutnya. Setelah datanya tadi kita input, kita masukkan ke dalam tabel mahasiswa dengan menggunakan perintah insert into, maka sekarang data ada 10 record di tabel mahasiswa. Lalu saya membuat contoh kasus. Misalnya, menampilkan nama, alamat dari tabel mahasiswa yang berasal dari Depok. Perhatikan soalnya dengan betul. Jadi kalau nanti Anda ikut ujian sertifikasi terkait dengan database, ini harus betul-betul dibaca dengan teliti soalnya, jangan sampai Anda salah persepsi kemudian nanti salah menjawab ya. Tadi kan kita punya kolom apa saja di tabel mahasiswa? Ada NIM, nama gitu ya, ada alamat, ada kelas, ada tanggal lahir, setidaknya kan begitu ya. Nah, di sini di soal hanya disebutkan yang ditampilkan itu cukup kolom nama dan alamat. Itu pun difilter datanya yang alamatnya berasal dari Depok. Nah, kira-kira ini Bapak sudah tuliskan nih. Jadi ini soalnya di sini sudah muncul, ya, case-nya sudah muncul, hasilnya pun sudah muncul. Ada 3 record seharusnya. Nah, pertanyaannya kira-kira perintah SQL-nya seperti apa? Nah, begitu. Silahkan. Jadi coba Anda praktekkan, Anda jawab dulu sebelum nanti Bapak tunjukkan kira-kira seperti apa jawabannya. Oke. Udah ya? Bisa ya? Oke, jadi kira-kira kan begini nanti perintahnya. Tidak ada yang aneh ya, ini kan review, jadi saya kira ini sudah kita bahas. Jadi select spasi nama, koma alamat, from, nama tabelnya mahasiswa. Jadi disebutkan kolom yang ditampilkan hanya nama dan alamat. Where, nah karena ini sifatnya di filter, maka kita gunakan apa? Klausa where. Ya, where sebutkan nama kolomnya apa, ya kolom di mana menyimpan data alamat tentunya, dan ini kan nama kolomnya alamat. Where alamat sama dengan tanda kutip Depok. Silakan klik run, kemudian nanti Anda akan melihat outputnya seperti yang di layar monitor. Jadi kira-kira ada 3 record di situ. Oke, lanjut ya. Ini di yang DML berikutnya kasusnya. Nah, tampilkan semua data dari tabel mahasiswa, kemudian datanya diurutkan berdasarkan kolom nama. Anda bisa perhatikan hasilnya, datanya ditampilkan semua, baik itu kolom, ya, juga data-datanya ada 10 record. Tapi kalau Anda jeli, Anda perhatikan di situ, di kolom nama, ya, sekarang datanya disajikan terurut secara ascending dari kecil ke besar. Jadi A, ada Andrea, ada Angga, Dewi, dan seterusnya sampai Wanto tuh terakhir. Kira-kira gimana perintahnya? Ini juga kemarin di soal apa ya, kuis juga sudah saya keluarkan soalnya ya. Jadi sebetulnya Anda tahu ya. Jadi jawabannya
itu select bintang from mahasiswa menggunakan klausa order by. Order by, kemudian sebutkan kolom yang digunakan sebagai syarat untuk mengurutkan data, yaitu nama. Ada yang tahu tanda bintang di situ maksudnya apa? Bukan semua data, ya. Tanda bintang di situ menunjukkan semua kolom ditampilkan. Jangan salah ya. Kalau mau menampilkan beberapa kolom kan tadi di case sebelumnya select nama, koma, alamat. Nah gitu. Nah, nama, koma, alamat sekarang diganti dengan bintang, artinya semua kolom ditampilkan. Jadi bukan semua data, ya, semua kolom yang ada di tabel itu. Oke, paham ya? Oke, baik. Kita lanjut lagi. Berikutnya adalah terkait dengan bagaimana kita memfilter data yang ditampilkan hanya nama, alamat, dan kelas. Mahasiswa yang huruf pertama namanya adalah A. Ini contoh real mungkin yang Anda lakukan ketika Anda mencari teman, misalnya di media sosial seperti apa ya, Facebook lah misalnya. Ketika Anda sudah login, kemudian Anda ingin mencari teman Anda, misalnya inisial namanya Asep. Nah, ketika Anda tulis huruf A, kemudian lengkapi save, kan di situ ada autocomplete tuh, terfilter tuh, ya nggak? Terfilter kan datanya, jadi nama-nama Asep di situ tampil semua. Nah, yang jelas ini juga menggunakan perintah SQL, ya. Jadi kita tahu tadi beberapa data dari tabel mahasiswa di kolom nama itu ada nama-nama mahasiswa yang namanya itu diawali dengan huruf A, begitu ya. Nah, kira-kira perintahnya gimana? Perhatikan kolom yang ditampilkan hanya nama, alamat, dan kelas. Jadi tidak menggunakan select bintang tadi, ya. Jadi disebutkan nama kolomnya. Oke, baik, sudah pada tahu ya. Ya, jawabannya seperti ini. Select nama, koma, alamat, koma, kelas from mahasiswa where nama like kutip A tanda persen, gitu ya. Jadi nanti nama mahasiswa yang namanya itu diawali dengan huruf A maka akan terfilter, begitu ya. Oke, lanjut lagi. Contoh kasus yang berikutnya. Nah, kalau tadi apa? Diawali huruf A. Sekarang berakhiran huruf Y, walaupun jarang ya case-nya. Tapi ini contoh saja. Tapi kalau nama kan biasanya kita kalau cari kan nama depannya gitu ya. Nah, ini kalau tadi berawalan huruf A, sekarang berakhiran huruf Y. Nah, tinggal dibalik sebetulnya. Nah, tanda persennya lihat, perhatikan. Pada bagian where nama like, tanda kutip. Kalau tadi kan A persen. Nah, sekarang persennya di depan. Persen dulu, kemudian baru Y. Itu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang ini mengandung. Mengandung itu apa ya? Pokoknya posisi karakternya itu tidak di awal juga tidak di akhir gitu ya. Misalnya saya ingin siapa sih mahasiswa yang namanya misalnya ada huruf apa sih itu dimintanya? Huruf A misalnya atau huruf Y. Itu ini contohnya huruf Y ya, sorry, saya salah nulis di situ ya. Harusnya select nama, koma, alamat, koma, kelas from mahasiswa where nama like persen Y, harusnya maaf Y kemudian persen ya. Nanti silahkan Anda perbaiki di jawaban Anda. Lanjut ya. Case berikutnya apa ini? Kita pengen tahu data mahasiswa yang dari Bekasi itu siapa aja begitu ya. Nah, ini tinggal menggunakan perintah select nama, alamat from mahasiswa where alamat sama dengan Bekasi. Jadi tadi ada kata menggunakan like, juga bisa menggunakan sama dengan di sini ya kalau ingin mencari data yang sifatnya itu lebih spesifik. Seperti ini contohnya. Berikutnya menampilkan data mahasiswa yang beralamat di Kota Depok, kemudian huruf depan namanya adalah R gitu ya. Ada nggak ya? Oh, ada ternyata ya. Hasilnya itu ada satu record, ada Rian, dia tinggal di Depok, lalu namanya diawali dengan huruf R. Kira-kira menggunakan apa ini? Kalau tadi kan di case sebelumnya itu kan hanya satu kondisi, misalnya beralamat di Depok, berakhiran huruf Y, dan seterusnya. Nah, ini dua. Kira-kira menggunakan apa? Nah, ini juga sudah kita bahas ya. Jadi di situ ada menggunakan N. Jadi select bintang from mahasiswa where alamat sama dengan Depok dan N ya. N nama like kutip R persen. Itu hasilnya seperti yang Anda lihat di situ ya. Berikutnya kalau tadi N ya, sekarang OR.
Nah, ini contoh langsung saja Bapak tunjukkan jawabannya di situ ya. Jadi menampilkan semua data mahasiswa yang ada di kelas 3IA01 atau di kelas 3IA02. Jadi tinggal disebutkan di situ kelas ya, where kelas, kemudian menggunakan OR. Jadi ada 4 record yang terfilter. Berikutnya ini alamatnya di Bogor dan kelas. Nah, ini juga sama ya. Jadi masih menggunakan dua kondisi tadi ya. Nah, ternyata memang tidak ada. Nah, ini berarti ini memang hasilnya tidak ditemukan. Jadi tidak ada mahasiswa yang beralamat di Bogor, kemudian kelasnya 3IA01 itu nggak ada. Anda bisa lihat hasilnya di bagian sini nih. Di resultnya itu ada message no data found. Ini siapa mahasiswa yang belum mengetikkan atau mengisikan data alamatnya? Itu tinggal dicari dengan perintah select bintang from mahasiswa where alamat is null. Anda lihat di situ Angga itu belum mengisikan data alamat, ya. Dan itu kita bisa tahu, kita bisa filter. Ya kalau jumlah datanya hanya 10 sih gampang, tapi kalau ribuan kan sulit untuk memfilter kalau menggunakan cara-cara manual. Oke. Ini menampilkan data mahasiswa yang alamatnya itu selain di kota Bogor. Perhatikan, pada bagian kolom alamat itu tersajikan datanya di situ tidak ada mahasiswa yang alamatnya di Depok karena di luar atau selain gitu ya. Jadi menggunakan operator tidak sama dengan tanda lebih kecil kemudian tanda lebih besar berpasangan seperti itu ya. Oke, saya kira cukup. Ini hanya sekedar review saja. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi menjadi referensi tambahan buat Anda bahwa materi-materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya itu harus Anda kuasai terkait perintah DDL dan DML. Kemudian di pertemuan berikutnya tentu saja materinya akan lebih cenderung lebih kompleks sehingga kalau materi yang sebelumnya belum Anda kuasai itu akan mempersulitkan Anda sendiri. Terima kasih perhatiannya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.